Bertemu lagi di masih mengenai materi algoritma penjadwalan disk ya, dimana di video sebelumnya sudah dijelaskan secara singkat dengan studi kasus tertentu ya, algoritma FIFO, pickup dan SSTF ya, dimana nanti pada video yang kedua ini masih ada keterkaitan itu ya, materinya masih tentang algoritma penjadwalan disk tapi dengan algoritma yang berbeda ya. Seperti yang teman-teman lihat ya, pada layarnya sudah terlihat ada algoritma penjadwalan disk dengan algoritma loop gitu ya. Contoh yang pertama ya, apa itu algoritma loop itu ya. Algoritma loop ini akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian track terbesar gitu ya. Jadi loop ini dia akan menuju track yang terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui gitu ya. Jadi dia akan menuju yang ke besar ya, menuju ke antrian yang paling besar ya, berarti setelah besar, tetapi ya dia akan melakukan akses track yang dilalui ya. Kemudian setelah sampai habis sudah yang terbesar, kemudian dia akan turun menuju track yang terkecil ya, lagi-lagi gitu ya, sambil mengakses track yang dilalui ya, dan track yang telah diakses itu tidak diakses kembali gitu ya. Jadi kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Diketahui ada 50 track ya, sama 50 lintasan dengan urut 0 sampai 49 dengan letak hitnya ada di 25 ya, letaknya ada di 25. Sekarang kita akan gambarkan terlebih dahulu, kita akan selesaikan contoh kasus ini dengan algoritma loop gitu ya. Kita gambarkan dulu ya algoritmanya ya. 25 ya, kira-kira ada di sini letaknya. Nah, kita baca ya, menuju antrian track terbesar ya, berarti dia akan menuju ke yang paling besar. Kita lihat itu ada di 47, ini yang paling besar ya, max yang paling besar ya, sehingga dia akan langsung menuju ke 49 seperti ini, ke 49 nih langsung 47 ya ya. Ya, pada disk ini ya, menuju antrian terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui ya. Kita cek ya, pada lintasan yang mana saja ya antrian track yang dilalui, ternyata ada 28 yang dilalui ya, ada 28 nih, sehingga 28 juga ikut terakses ya, ada 33 juga ikut terakses ya, kemudian ada 35 juga, 41 juga ikut gitu ya, karena dilalui. Yang terakhir ada 42 ini ya, dia ikut terakses. Kemudian apa kata algoritma penjadwalan disk? Kemudian turun menuju antrian track yang terkecil ya, menuju antrian track yang terkecil. Kita lihat yang terkecil pada contohnya, yang terkecil angkanya ini yang paling terkecil, minimum ya. Jadi tracknya gini, dia menuju yang paling kecil satu gitu ya. Kita baca lagi ya, sambil gitu ya mengakses track yang dilalui ya, dia juga mengakses ketika dia menuju yang terkecil, dia akan melakukan akses track yang dilalui. Antrian tracknya kita lihat yang dilalui berapa, 42 ya, kita ingat ya. Dan track yang telah diakses itu tidak diakses kembali ya. Ya, 42 sudah diakses sehingga tidak diakses kembali. 41, 35, 33 dan 28 ya. Ya, ini sudah diakses ketika kita mau ke track 47. Ini sudah ya. Sehingga ini tidak diakses kembali gitu ya. Kita cek, ternyata ada 22. Ya. 22 ya tidak ada di lintasan ya. 22 tidak ada. Kita lihat kembali, 22 tidak ada, 18 ada, 10 ada, 9 ada, habis 9 8 ada, 8 ada, kita coret juga.
7, kemudian ada 6, ada 5, ada 4 gitu ya, ada 2 ya, terakhir ada 1 gitu ya. Jadi ketika kita ingin menuju ke track 1 yang paling kecil ya, angka 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 18 itu juga ikut terakses ya, karena dilalui gitu ya. Jadi gambar lintasan yang terjadi untuk algoritma loop gitu ya, dengan contoh kasus ya seperti ini gambarnya. Itu ya. Itu jika kita selesaikan dengan algoritma penjaluan disk loop ya, dengan algoritma loop gini gitu ya. Kemudian algoritma berikutnya itu adanya circular loop gitu ya, loop ya. Apa itu circular loop gitu ya? Ya, sama seperti algoritma loop gitu ya, dia akan mengakses track yang terbesar ya pada disk ya, sambil mengakses antrian track yang dilalui ya, kemudian turun gitu ya. Ini perbedaannya. Ketika dia turun antrian track yang terkecil gitu ya, dia tidak lakukan akses yang track yang dilalui itu. Baru pada saat naik akan mengakses track yang belum diakses ya. Jadi ketika dia ke track yang terbesar itu diakses track yang dilalui gitu ya. Kita contoh tadi kasusnya lagi ya, ada 50 track sama 0 sampai 49, letak hitnya ada di 25. Nah, kita gambarkan lagi ya. Perkirakan saja 25 ada di sini posisinya. Nah, kita lihat track yang terbesar. Wah, track yang terbesar masih 47 angka maksimumnya ya, sehingga gambarnya ke 47. Kita lihat ya definisi awalnya, ke track terbesar ya, track yang dilalui ya diakses ya, dia akan mengakses track yang dilalui. Kita lalui berapa? Angka 28 ya. Pertama kita mengakses yang 28, sehingga 28 ikut terakses ketika kita melewati lintasan ke 47 ya. Kemudian ada 33 juga ikut terakses ya, 35 ya, ada 41 ikut terakses juga, 42 yang terakhir, 42 gitu ya. Sekarang kita lihat definisinya kembali. Kemudian dia akan turun menuju antrian terkecil ini ya, terkecil minimum ya, tetapi dia tidak mengakses track yang dilalui, jadi dia akan minimum ya. Dia tidak melakukan akses yang dilalui. Sebenarnya kalau yang diakses yang dilalui yang seperti loop tadi ya ada 2, dia ada 4 seterusnya, ini dilalui. Tetapi di algoritma circular loop ya, track-track yang dilalui ini ketika menuju yang terkecil itu tidak akan dilakukan aksesnya ya. Dia akan diakses gitu ya baru pada saat akan naik ya. Dia akan mengakses track yang belum diakses gitu ya. Jadi dia akan naik berarti yang kedua ya, seterusnya 4 gitu ya, 5, 6, 7 gitu ya. Saya coret aja 2, kemudian ada 4, ada 5, ada 5, ada 6 ya, ada 7, kemudian ada 8 ya, 8, kemudian ada 9, angka 9, angka 10 ya, 10 gitu. Ini angka yang terkecil ya, habis gitu ya. Oh, ternyata masih ada 18 yang terakhir. Nah gitu ya. Jadi perbedaannya antara algoritma loop dan si loop gitu ya. Kalau loop kita ingat dia akan terbesar terlebih dahulu ya. Semua track yang dilalui, semua lintasan yang dilalui ke track terbesar itu langsung diakses ya. Kemudian dia akan lanjut ke track yang terkecil ya. Track atau lintasan menuju yang terkecil itu dilalui, itu juga diakses, langsung diakses ya. Tetapi track yang sudah diakses pada yang pertama tadi, yang sudah dilalui pada pertama itu tidak diakses kembali gitu ya. Kalau si loop hanya ke terbesarnya saja, track yang dilalui ikut diakses. Kemudian ketika dia terkecil dia tidak akan mengakses
trek atau lintasan yang dilalui. Dia akan melalui ketika ya naik, mengakses trek yang belum diakses ya, dia akan naik ya. Jadi dia naik paling kanan itu naik terus ya. Jadi inilah gambar lintasan ketika menggunakan algoritma siluk gitu ya. Ini algoritma berikutnya ya. Algoritma berikutnya ada yang namanya algoritma scan gitu ya. Apa itu algoritma scan? Algoritma ini akan bergerak naik ya menuju trek terbesar pada disk ya. Jadi dia akan menuju trek terbesar pada disk sambil mengakses antrian trek yang dilalui gitu ya. Kemudian menuju trek yang terkecil pada disk sambil mengakses trek yang dilalui. Ingat, scan ini hampir sama dengan loop ya. Bedanya kalau scan dia akan melakukan scanning pada seluruh trek ya. Dia akan melakukan scanning pada seluruh trek gitu ya. Kita langsung ke contoh kasusnya. Diketahui disk mempunyai 50 trek ya, nomor 049 dengan letak di posisi 25 ya. Kita akan selesaikan dengan algoritma penjadwalan disk scan ya. Kita akan cek letak hitnya ada di 25 ya, perkirakan di sini. Nah, kita lihat dia menuju trek yang terbesar ya. Berarti langsung saja kita langsung menuju ke trek yang terbesar itu di 47 ya. Kita ingat karena ini algoritma scan gitu ya. Algoritma scan kita akan melihat ya, nomor urutnya ada 0 sampai 49, berarti yang paling besar 49. Sementara gitu ya, lintasan atau trek antrian treknya itu yang paling besar 47. Nah, algoritma scan ini yang membuat dia berbeda dengan algoritma loop. Dia akan melakukan scan ke seluruh treknya ya. Dia akan melakukan scanning ke seluruh trek ini ya, walaupun dia tidak ada antrian treknya ya. Dia akan melakukan scanning terus gitu ya. Kita lihat yang paling besar 47 gini, sini 47 ya. Kita lihat ya, trek yang dilaluinya langsung diakses ya. Ada 28 ya, 28 ya ikut terakses, 33 ikut terakses ya, 35 juga ikut terakses, 41 juga ikut terakses, 42 juga ikut terakses gitu ya. Ingat, ini algoritma scan, dia akan melakukan scan ke seluruh treknya ya. Jadi sehingga ini akan berlangsung di sini ya, kira-kira di situ habisnya ya. Kenapa ke 49? Ingat, ini algoritma scan, dia akan men-scan seluruh treknya walaupun tidak ada antrian treknya ya, 49 ya. Kemudian kita baca lagi, kemudian akan turun ke trek yang terkecil ya sambil mengakses trek yang dilalui ya. Berarti yang terkecil di 1 ini, di sini kan paling kecil ya. Trek yang telah diakses ya tidak diakses lagi ya, seperti 28 itu sudah diakses, 33, 35, 41, 40 ya, 42. Ini trek-trek yang sudah diakses waktu kita menuju ke 47, sehingga ketika kita menuju ke 1 itu tidak diakses kembali ya. Yang diakses kembali kita lihat berapa? Ada ke 18 ya, 18 diakses, kita akses 18, kemudian 10 ikut terakses, kemudian 9 ya. Ada 8 juga ikut terakses, 7 gitu ya. Kemudian ada 6 juga ikut terakses, kemudian 5 gitu ya. Kemudian ada 4 ya ikut terakses, 2 juga ikut terakses. Terakhir yang paling kecil itu angkanya 1. Ini yang paling kecil ya, minimum gitu ya. Jadi inilah gambarnya ya. Jadi dia akan melakukan scanning ke seluruh trek ya. Dia scan itu seluruh ya. Ini algoritma scanning gitu ya. Dia akan melakukan scanning ke seluruh treknya, ke 50 trek ini di scanning gitu ya. Nah, kalau look tadi kan dia lihat yang terbesar 47, sudah 47, dia tidak ke 49 karena dia tidak scan 49
ya. Jadi inilah ya gambar lintasan atau track ketika kita menggunakan algoritma scan ya. Terus kita lihat lagi, ada yang namanya algoritma circular scan gitu ya. Ya, apa itu circular scan? Kita baca pengertiannya. Dia akan bergerak naik ya menuju track yang terbesar. Ya. Sama seperti scan, dia akan lakukan scanning ke seluruh ya. Dia akan ke track terbesar sambil mengakses track yang dilaluinya ya. Kemudian akan turun ke track terkecil tetapi tidak melakukan akses yang dilalui ya. Dia akan baru mengakses ketika akan naik dan track belum diakses gitu ya. Kita langsung ke contoh soalnya saja gitu ya. Kita lihat ya, kita mempunyai masih 50 track dengan nomor urut 049 ya, dengan letaknya di 25 ya. Kita gambarkan saja 25 posisinya ada di sini gitu ya. Kita lihat yang paling besar berapa tracknya, yaitu 47 ya, yang paling besar 47. Tetapi kita mempunyai 50 track dengan nomor urut 0 sampai 40 sehingga yang dia akan melakukan scan gitu ya. Kita ke paling besar ya 47. Kita lihat track yang dilalui ada 28 ya, itu dilalui, 33 dilalui gitu ya, 35 juga dilalui, 41 dilalui juga, dan terakhir ada 42 yang juga ikut diakses ketika menuju lintasan 47. Ingat, ini algoritma scan gitu ya, berarti kita akan melakukan scanning sampai 49 ya. Kemudian dia akan menuju ke paling kecil. Yang paling kecil berapa tracknya? 1 gitu ya, sehingga kita menuju ke 1 ke sini gitu ya, gitu ya. Ini menuju ke 1 ya. Ingat, kita lakukan scan ya, karena dia yang paling kecil nomor urut tracknya 0, berarti scanningnya dilakukan sampai akhir ya dengan nomor urut 0 tadi, baru dia akan melakukan atau mengakses ya, naik mengakses track yang belum diakses gitu ya. Kita lihat yang belum diakses itu ada 2. Kemudian naik lagi ke atas ada 4 gitu ya. Terus ada lagi, setelah 4 ada 5. Terus naik ya, 6 gitu ya, 7 ya, terus ada 8, 9 gitu ya, 10, yang terakhir ada 18 ya. Ya, ingat kalau scan dia paling besar 49. Kenapa dia tidak 0 tidak scan? Karena di satu lintasannya habis ya. Tapi kalau circular scan dia akan melakukan scanning ke seluruh tracknya. Ini dilakukan scanning semua ya, sehingga gambar lintasan yang terjadi menggunakan algoritma circular scan ya gitu, seperti ini gitu ya. Dia lakukan scanning di sini ya, kemudian lakukan scanning di sini seluruh gitu ya. Ya, jadi gambar lintasannya seperti ini untuk menggunakan algoritma circular scan ya. Ya, jadi itulah penjelasan mengenai algoritma loop, loop ya, kemudian scan dan circular scan ya di algoritma penjadwalan disk ya. Terima kasih atas waktunya.